Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sebelum memulai video ini, saya sarankan kepada teman-teman untuk menggunakan headset karena rumah saya di pinggir jalan raya. Kemungkinan banyak suara-suara dari kendaraan yang lewat yang masuk dalam video ini sehingga mengganggu penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan. Sehingga saya sarankan kepada teman-teman untuk menggunakan headset. Dalam video kali ini saya akan membahas partikel-partikel dalam bahasa Jepang. Karena partikel-partikel dalam bahasa Jepang sangat banyak, kita akan bahas sedikit demi sedikit agar mudah dipahami dan mudah dimengerti. Di sini saya juga tahap belajar bahasa Jepang. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Kita akan belajar partikel sedikit demi sedikit. Sisanya kita lanjutkan video berikutnya. Oke, apa sih fungsi partikel dalam bahasa Jepang? Fungsi partikel dalam bahasa Jepang adalah menghubungkan kalimat satu dengan yang lainnya agar tersusun menjadi kalimat yang baik dan benar. Sehingga mengerti tentang partikel bahasa Jepang sangatlah penting agar kita bisa menyusun sebuah kalimat yang baik dan benar. Oke, sekarang kita mulai bahas. Yang pertama adalah partikel wa. Fungsi dari partikel wa kita ringkas menjadi 3 saja. Yang pertama adalah untuk definisi, yang kedua untuk perbandingan, dan yang ketiga untuk penegasan. Yang pertama untuk definisi. Partikel wa sebagai definisi, anggap saja partikel wa fungsinya sebagai kata adalah. Contoh, watashi wa wiwit desu. Watashi wa wiwit desu. Saya adalah wiwit. Yang kedua untuk perbandingan. Akei herumeto wa arimasu ga? Kuroi herumeto wa arimasen. Ada helm merah tetapi tidak ada helm biru. Itu untuk perbandingan. Yang ketiga untuk penegasan. Asoko wa neko ga imasu. Asoko wa neko ga imasu. Di sana ada kucing. Kita menggunakan imas karena benda hidup. Sedangkan untuk benda mati kita menggunakan arimas. Yang kedua, partikel ga. Partikel ga pun fungsinya sangat banyak. Namun di sini kita akan meringkas menjadi 3. Yang pertama untuk keberadaan benda atau orang. Yang kedua untuk kata sifat. Yang ketiga suka atau tidak, mengerti atau tidak mengerti, bisa atau tidak bisa. Contoh partikel ga untuk keberadaan. Heya no nakani neko ga imasu. Di dalam kamar ada kucing. Heya no nakani neko ga imasu. Dalam kamar ada kucing. Kita pakai imas karena kucing tidak hidup. Kaban no nakani enpitsu ga arimasu. Kaban no nakani enpitsu ga arimasu. Di dalam tas ada pensil. Kita menggunakan arimas karena pensil benda mati. Yang kedua untuk kata sifat. Fungsi partikel ga untuk kata sifat. Contohnya, watashi no kami ga michikai desu. Watashi no kami ga michikai desu. Rambut saya pendek. Ivan sensei ga handsome desu. Ivan sensei ga handsome desu. Guru Ivan tampan. Yang ketiga, untuk menyatakan suka atau tidak suka. Anata no koto ga suki desu. Anata no kato ga suki desu. Anata no koto ga suki desu. Saya suka kamu. Untuk yang tidak suka. Watashi wa biru ga suki ja arimasen. Watashi wa biru ga suki ja arimasen. Saya tidak suka bir. Untuk mengerti atau tidak mengerti. Nihongo ga wakarimasu. Saya mengerti bahasa Jepang. Nihongo ga
wakarimaseng. Saya tidak mengerti bahasa Jepang. Untuk bisa atau dekimas. Nihongo ga dekimas. Saya bisa bahasa Jepang. Untuk tidak bisa. Nihongo ga dekimaseng. Saya tidak bisa bahasa Jepang. Untuk suka atau tidak suka. Untuk suka. Anata ga suki desu. Anata ga suki desu. Anata ga suki desu. Saya suka kamu. Untuk tidak suka. Anata ga suki janai. Saya tidak suka kamu. Anata ga suki janai. Anata ga suki janai. Saya tidak suka kamu. Untuk yang ketiga, partikel ka. Fungsi dari partikel ka kita ringkas menjadi 3 saja. Yang pertama untuk sebuah pertanyaan. Yang kedua untuk mengajukan pilihan. Yang pertama untuk pertanyaan. Doko ni ikimasu ka? Doko ni ikimasu ka? Pergi kemana? Watashi wa Indonesia jin desu ka? Apakah saya orang Indonesia? Yang kedua untuk mengajukan pilihan. Nihongo ka eigo de hanashite mo ii desu. Nihongo ka eigo de hanashite mo ii desu. Kamu boleh berbicara menggunakan bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Sekian sedikit penjelasan partikel bahasa Jepang dari saya. Semoga bisa dimengerti. Dan di video berikutnya kita akan teruskan partikel-partikel lainnya. Terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa semangat dan semoga kita bisa cepat-cepat mengerti tentang bahasa Jepang. Terima kasih.